Selamat pagi semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi perdagangan internasional yang kedua ya. Nah, hari ini kita membahas tentang pembayaran internasional dan juga nanti membahas tentang neraca pembayaran. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu alat pembayaran internasional, kemudian nanti kita belajar cara menghitung kurs dan juga kita belajar membaca ataupun melihat defisit atau surplus dari neraca pembayaran. Nah, untuk alat pembayaran ya, itu untuk pembayaran internasional kita bisa menggunakan devisa ya. Nah, devisa itu ada 4 jenisnya, ada yang bisa berbentuk falas atau valuta asing, kemudian emas, kemudian bisa juga devisa berbentuk wesel dan devisa berbentuk emas kertas seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk cara pembayaran di internasional itu ada beberapa cara. Yang pertama ada melalui kompensasi pribadi atau private compensation. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya si A dan si B itu berada di Indonesia. Kemudian si C dan si D itu ada di Inggris. Nah, misalnya si A itu berhubungan dengan si D, kemudian si B berhubungan dengan C. Nah, mereka itu pembayarannya berarti kan yang harusnya melakukan pembayaran kan antara si A dengan si D, kemudian si B dengan si C. Nah, tetapi ada namanya kompensasi pribadi. Jadi ketika si A tadi punya utang terhadap si si D, kemudian si C juga punya piutang terhadap si B, maka itu bisa kayak tukar-tukaran seperti itu ya. Nah, biar lebih jelas kita lihat aja di sini. Nah, katanya si Edi ini memiliki tagihan sebanyak $1.000 kepada John di Amerika. Ya, berarti Edi Indonesia, John luar negeri. Nah, kemudian katanya si Jack memiliki tagihan kepada Rudy yang di Indonesia sebesar $1.000 juga. Nah, untuk memenuhi kewajiban, keempat orang tersebut dapat menempuh jalan kompensasi pribadi. Nah, si Rudy membayar sama si Eddie, kemudian si John yang berhubungan dengan si Jack. Jadi seperti tadi, si A yang berhubungan dengan si B, kemudian si C berhubungan dengan si D tadi. Seperti itu ya. Nah, kemudian sistem pembayaran yang kedua bisa dengan melalui surat wesel dagang ya, yaitu surat perintah untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang mana namanya tertulis di surat itu. Nah, biasanya nanti melalui bank ya. Kemudian juga bisa melalui pembayaran tunai, baik itu melalui wesel bank atas tunjuk, kemudian bisa melalui transfer uang, bisa juga melalui surat kredit ataupun cek perorangan atau cek dalam perjalanan. Yang ke berikutnya ada namanya wesel bank atas tunjuk ya. Nah, ini adalah surat perintah yang dibuat oleh bank domestik kepada bank korespondensi yang ada di luar sana. Yang misalnya berdagangnya sama orang Inggris, berarti bank korespondensinya yang ada di Inggris seperti itu. Nah, yang kedua bisa melalui telegraphic transfer, yaitu surat perintah yang dibuat oleh bank domestik yang ditujukan kepada bank korespondensi di negara tujuan melalui telex ya. Jadi kayak fax seperti itu. Nah, yang berikutnya itu melalui tadi letter of credit ya, atau surat kredit, yaitu alat pembayaran yang digunakan oleh bank dengan cara menandatangani dan menyetujui atas pembayaran wesel yang ditarik oleh importir kepada eksportir tadi. Nah, pihak yang berperan di sini ada 3, yaitu eksportir, bank, dan importir. Nah, kemudian itulah beberapa caranya. Sekarang kita lihat adalah tentang kurs valuta asingnya. Nah, jadi untuk kurs valuta asing, apa itu pengertian kurs? Kurs itu adalah harga atau nilai mata uang asing suatu negara ya. Jadi perbandingan nilai antara dua mata uang asing. Nah, biar lebih paham, lihat di sini. Nah, contohnya $1 Amerika itu senilai 11.680. Nah, $1 itu adalah kurs dan 11.680 itu adalah kurs ya. Jadi nilai mata uang Amerika di Indonesia itu adalah 11.680 seperti itu ya. Nah, jadi angkanya itu jadi kurs itu kan nilai mata uang asing bagi kita. Nah, bagi kita mata uang asing. Jadi bagi kita $1 itu kurs ya, bagi orang Amerika ya. Ketika mereka menukarkan dolarnya ke rupiah, mereka dapat 11.680, berarti mereka menganggap kurs nilai mata uang Indonesia itu senilai 11.680, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ambil contoh kasus perhitungan
kurs ya. Nah, di sini kita melihat ada seorang pelajar Amerika yang berwisata ke Bali dengan berbekal $20.000 ya. Jadi dia punya $20.000. Nah, pada saat tersebut kurs belinya senilai 8.900 dan kurs jual 9.040.000. Nah, berapa besar rupiah yang akan ia peroleh? Berarti di sini kita mau menukarkan uang dolar dia menjadi uang rupiah. Berarti kita di sini mencari rupiah. Nah, rumus mencari rupiah itu adalah dolar dikali dengan kurs beli. Nah, biasanya kan kalau rupiah itu kan nominalnya gede. Nah, kalau nominalnya gede itu dikali ya. Berarti nanti rumus untuk mencari rupiah itu adalah dolar dikali dengan kurs beli. Nah, kenapa kita melakukan kurs beli? Karena di situ kan ketika si pelajar Amerika mau menukarkannya ke rupiah, berarti kan pihak bank di situ membeli dolar tadi, makanya pakai kurs beli seperti itu ya. Nah, jadi dari perhitungannya berarti pakai kurs beli berarti dia menjadi 178 juta. Jadi nanti uang si pelajar tadi yang dari $20 menjadi $20.000 menjadi 178 juta dirupiahkan. Nah, terus kita lihat kasus kebalikannya, kalau kita mau tukar ke dolar ya. Nah, jadi katanya si Budi mau berangkat ke luar negeri ya. Ia memiliki uang senilai 100 juta. Nah, pada saat tersebut kurs belinya 8.900 masih sama ya. Nah, berapa dolar yang akan Budi peroleh? Berarti kita di sini mau cari dolar ya. Nah, untuk mencari dolar itu adalah rupiah dibagi dengan kurs jual ya. Kenapa? Karena saat itu ketika kita mau menukarkan ke dolar, kita datang ke bank, kita bawa rupiah, pihak bank di situ mengapain? Menjual dolarnya seperti itu ya. Jadi bank itu menjual dolarnya, maka kita gunakan kurs jual. Nah, ketika kita mau menukarkan ke rupiah, berarti kan kita bawa dolar nih ke bank. Nah, pihak bank membeli. Makanya tadi kalau mencari rupiah itu pakai kurs beli. Nah, untuk mencari dolar itu adalah rupiah dibagi dengan kurs jual. Nah, uang 100 juta tadi ditukarkan dengan kurs jual, maka dia mendapatkan dolarnya sebanyak 11.062 ya. Jadi sekitar $11.000 lah yang dia punya nanti. Nah, itulah untuk perhitungan kurs jual dan kurs beli ya. Kalian buat catatan sendiri nanti. Nah, yang berikutnya kita mau melihat tentang kurs ya, penetapan kurs. Jadi kurs itu kan nilai mata uang asing terhadap mata uang kita. Nah, untuk penetapan kurs itu ada beberapa cara ya. Yang pertama ada namanya kurs devisa tetap atau sering disebut dengan fixed exchange rate ya. Nah, ini adalah penetapan kurs yang disebabkan oleh pemerintah. Yang mana pemerintah itu sengaja menetapkan nilai kurs itu, nilai mata uang asing bagi negara kita tertentu seperti itu ya. Nah, di mana hal-hal ini adalah beberapa kebijakan yang bisa dilakukan untuk mempertahankan supaya kita bisa menetapkan kursnya ya, seperti itu. Nah, kemudian supaya bisa, nah ini juga tidak boleh jauh-jauh dari sistem pengawasan devisa dan biasanya untuk bisa melaksanakan kurs devisa tetap ini juga kita harus memperhatikan standar ataupun stok emas kita seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini tujuan-tujuannya ya, penjatahan dalam pemanfaatan devisa, kemudian mengkaitkan nilai suatu mata uang dengan emas. Yang berikutnya, nah contohnya seperti ini, 1 pound sterling sama dengan 4 gram emas, maka kurs dolar terhadap pound sterling itu adalah 1:4. Ini contoh untuk Inggris seperti itu. Nah, apa kebaikan jika sebuah negara menggunakan kurs devisa tetap atau memakai sistem kurs devisa tetap? Yang pertama, itu akan memberi kepastian nilai tukar, ya. Kemudian keburukannya masyarakat mensyaratkan cadangan devisa yang besar dan timbul black market karena nanti orang-orang akan berusaha membeli banyak-banyak seperti itu ya. Keburukannya mensyaratkan cadangan devisa yang besar dan timbullah black market atau pasar gelap seperti itu. Yang kemudian ada namanya kurs devisa bebas ya. Jadi ini sistem kurs yang diserahkan pada pasar ya. Jadi pada sentimen pasar yaitu demand dan supply ya. Jadi di sini tanpa campur tangan pemerintah. Jadi nilai dolar atau nilai rupiah itu mau nilai rupiahnya turun atau naik itu bergantung kepada sektor ekspor impor seperti itu. Sektor
demand dan supply. Nah, kebaikannya apa? Nah, di sini kebaikannya pemerintah itu nggak perlu capek-capek menyediakan cadangan devisa ya, tidak ada black market. Kemudian kurs yang berlaku adalah kurs keimbangan ya, keseimbangan. Jadi memang ya kalau memang ekspormu banyak maka nilai rupiah akan menguat. Kalau ekspormu rendah, nilai rupiah akan turun ya. Keburukannya apa? Bisa terjadi praktek spekulasi ya. Jadi nanti ini bisa menjadi salah satu instrumen investasi buat orang-orang. Nah, yang kemudian itu adalah kurs devisa mengambang ya atau terkendali, sering dibilang floating exchange rate. Nah, ini adalah penetapan kurs yang ditetapkan oleh mekanisme pasar ya. Jadi, penetapan nilai kurs itu diserahkan pada pasar tapi tetap diperhatikan atau dikendalikan oleh pemerintah melalui beberapa intervensi. Nah, intervensinya itu bisa melalui dirty floating ataupun clean floating. Nah, kalau pemerintah melakukan dirty floating yaitu dengan cara menjual atau membeli valuta asing tadi supaya nilainya terjaga seperti itu. Nah, sedangkan kalau clean floating itu pemerintah melalui bukan pemerintah, negara itu melalui Bank Indonesia ya dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Jadi, nilai rupiah itu dipengaruhi dengan jumlah uang beredar yang boleh dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, yang berikutnya kita membahas tentang neraca pembayaran ya. Nah, kalau kita bicara tentang neraca pembayaran, nah neraca itu adalah daftar ya. Dia seperti buku untuk mencatat segala transaksi perdagangan internasional ya. Jadi itu catatannya sistematis yang mencatat semua ekspor ataupun impor ya. Nah, pastikan kalian paham bahwa impor itu tidak selalu berbentuk barang. Ekspor itu juga tidak berbentuk barang. Ekspor impor itu bisa berbentuk barang dan jasa, bahkan juga modal ya. Nah, bisa diperhatikan di sini, untuk sisi kredit, itu adalah pencatatan untuk ekspor. Bu, kenapa sih ekspor itu dicatat di sebelah kredit? Karena ekspor itu sama seperti penjualan. Kalau belajar nanti akuntansi di kelas 3, penjualan itu bertambah di sebelah kredit. Ya, jadi ekspor, misalnya kita melakukan ekspor, itu di dalam neraca dicatat di sebelah kredit. Ya, sama juga seperti modal ya, neraca lalu lintas modal. Nah, kalau di akuntansi, ya modal itu bertambah di sebelah kredit. Makanya ketika kita mengekspor modal, misalnya penanaman modal keluar, itu dicatat di sebelah kredit. Nah, sama dengan yang di sebelah debit. Nah, ketika kita melakukan impor, berarti kan itu pembelian. Nah, pembelian itu bertambah di sebelah debit. Makanya dia dicatat di sebelah kolom debit, ya. Nah, tapi minus artinya kas kita berkurang. Nah, kemudian untuk lalu lintas modalnya misalnya kita bayar utang ya, bayar pinjaman, bayar cicilan utang. Nah, itu dicatat di debit karena utang itu berkurang di sebelah debit. Utang itu bertambah di sebelah kredit, berkurangnya di sebelah kredit ya. Nah, ini nanti berkurangnya di sebelah debit. Ini mungkin bisa kalian lebih pahami nanti kalau kalian sudah kelas 3 kita belajar tentang akuntansi ya, persamaan dasar akuntansi. Kita akan paham kalau misalnya penjualan itu bertambahnya di sebelah kredit. Tapi intinya di sini yang penting kalian tahu ketika kita melakukan ekspor itu akan dicatat atau bertambah di sebelah kredit. Karena kalau saya jelaskan nanti uh, kenapa bisa seperti itu, ya jatuhnya nanti kita harus belajar akuntansi seperti itu. Nah, fungsi neraca pembayaran itu untuk apa? Yang pertama, dia sebagai penjelas atas semua kegiatan ekonomi di internasional ya. Kemudian sebagai alat penentu kebijakan moneter. Karena biasanya dari neraca pembayaran itu kita bisa mendapatkan data-data untuk menentukan apa kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, kemudian dia juga sebagai alat untuk menerangkan tentang dari mana-mana aja pendapatan negara kita dan penggunaannya itu untuk apa aja. Seperti itu. Nah, kemudian sebagai alat menggambarkan pengaruh transaksi terhadap pendapatan nasional. Dari situ kita bisa lihat mana transaksi yang paling banyak menyumbang terhadap pendapatan nasional kita. Nah, berikutnya ini adalah komponen neraca pembayaran. Jadi nanti di neraca pembayaran itu ada neraca barang atau sering disebut neraca perdagangan, balance of trade, kemudian ada neraca jasa, neraca modal dan neraca lalu lintas moneter, ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, neraca barang itu atau neraca perdagangan itu meliputi semua transaksi ekspor barang. Jadi segala berbau barang itu dicatat di neraca perdagangan atau neraca barang. Seperti itu ya. Misalnya kita mengekspor furniture seperti itu. Jadi segala yang kita ekspor atau impor dalam bentuk barang itu dicatat di neraca barang.
Yang kedua, ada namanya neraca jasa. Nah, neraca jasa ini adalah penghasilan kita dari ekspor impor terhadap penjualan jasa kita, misalnya seperti pariwisata, asuransi, dan lain-lain, ya, seperti itu. Misalnya nih contoh, orang Jepang datang ke Indonesia untuk berwisata seperti itu. Atau misalnya nanti juga misalnya kita mendapatkan, misalnya kita penanaman modal di luar, kemudian kita dapat bunganya. Itu kan bunga pinjaman atau bunga jasa seperti itu. Kemudian ada namanya neraca modal ya. Nah, neraca modal ini nanti untuk mencatat semua transaksi modal, baik jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Itu dalam hal penjualan, pembelian surat berharga, investasi, dan lain-lain. Yang berikutnya, di sini kita akan belajar cara melihat neraca pembayaran apakah dia surplus atau dia defisit ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kalian harus bisa memahami tiga hal ini ya. Yang pertama, penurunan, jadi ada nanti namanya stok nasional ya. Jadi ketika stok nasionalnya berkurang, itu artinya defisit ya. Sedangkan kalau stok nasionalnya bertambah berarti kita surplus. Nah, kemudian tapi ada kalanya naik turunnya stok nasional itu tidak menjamin dia defisit atau surplus karena nanti masih ada pos-pos lain yang mempengaruhi ya. Tapi biasanya kalau stok nasional turun, berarti kita itu sudah mulai mengarah ke defisit ya. Jadi stok nasional itu kayak tabungan kita ya. Kemudian nanti ada namanya pinjaman otonom dan pinjaman akomodatif ya. Nah, pinjaman otonom itu bukan bagian dari defisit. Jadi kalaupun ada kita melakukan pinjaman otonom itu tidak akan mempengaruhi neraca kita menjadi defisit karena dia tidak berhubungan dengan ekspor impor. Karena defisit atau surplusnya neraca perdagangan ya, neraca pembayaran itu dilihat dari ekspor impornya seperti itu. Nah, sedangkan akomodatif itu adalah pinjaman yang terjadi akibat kelebihan impor, berarti dia sangat mempengaruhi defisit atau surplus. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Nah, di sini kita melihat ada sebuah kondisi ekspornya senilai 1.400, kemudian impornya 800. Berarti di sini neraca perdagangan kita itu surplus ya. Kalian lihat situ neraca perdagangan 600.000 ya, 600. Nah, kemudian kita memberikan pinjaman ke luar negeri 600, maka saldo kita nol. Tetapi kita tahu bahwa neraca pembayaran kita itu surplus senilai 600.000. Nah, kita ambil contoh kondisi yang kedua ya. Di sini ekspornya senilai 1.400, kemudian impornya 800. Berarti neraca perdagangan itu surplus 600. Nah, kemudian 200-nya dikurangin untuk pinjaman otonom ya. Nah, kemudian 400-nya digunakan untuk yang namanya pinjaman akomodatif. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kita itu surplus 400. Bu, kenapa tidak 600? Tapi karena 200 sudah dimasukkan ke pinjaman otonom. Nah, pinjaman otonom itu tidak menjadi bagian defisit atau surplus dari sebuah neraca pembayaran. Yang berikutnya, kita lihat kondisi yang berikutnya. Ini ada katanya ekspornya 1.400, impornya 800. Nah, berarti neraca perdagangannya surplus senilai 600. Nah, dikurangin 100 untuk pinjaman otonom ya. Nah, kalian tadi ingat ya, pinjaman otonom itu tidak bagian dari defisit atau surplus. Berarti sisa perdagangan kita itu tinggal 500. Nah, kemudian 500 itu kita alihkan ke pinjaman akomodatif dan kita alihkan ke stok nasional. Maka kita bisa dinyatakan kita mengalami surplus di neraca pembayaran senilai 500.000, yaitu dilihat dari akomodatif dan stok nasional. Karena dua hal inilah yang berkaitan dengan defisit dan surplus. Otonom tidak ya. Jadi ketika ada pengambilan untuk otonom, itu diasumsikan sudah hilang di dalam neraca perdagangan. Jadi dia tidak lagi kategori sebagai surplus atau defisit. Nah, yang berikutnya coba kita lihat kasus yang ketiga. Nah, yang berikutnya. Nah, di sini katanya ekspornya 1.400, impornya 1.500. Berarti neraca perdagangan kita itu defisit atau bedakan ya neraca perdagangan dengan neraca pembayaran. Nah, neraca perdagangannya defisit sebanyak 100.000. Nah, kemudian itu kita tutupi dengan kita menerima pinjaman ya. Kita menerima pinjaman 100.000, maka bisa kita nyatakan kita defisit senilai 100.000.
Nah, kemudian coba kita lihat contoh kasus yang terakhir. Ini adalah katanya ekspornya 1.400, impornya 1.500. Berarti kita neraca perdagangannya defisit sebanyak 100 ya. Nah, kemudian itu kita tutupi dari pinjaman akomodatif sebanyak 70 dan stok nasional 30, maka bisa kita lihat kita defisit sebanyak 70 ditambah 30, berarti kita mengalami defisit senilai 100 juta ya. Nah, jadi inilah untuk materi alat pembayaran dan sistem pembayarannya. Jadi materinya sampai di sini. Nanti kalau kalian banyak yang masih tidak paham, bisa diulangi videonya atau bisa kita berdiskusi di grup kelas. Oke, terima kasih.